Gemini, hai, hello. Ini adalah general reading untuk hajat Gemini yang dikabulkan, keinginan doa Gemini yang dikabulkan dalam tempo 14 hari ke hadapan, dan ini adalah secara umum sahaja ya. Oleh kerana bacaannya secara umum, sudah pastilah bacaannya tidak akan menepati situasi Anda 100%. Dalam 3 hajat yang terbacakan di sini mungkin hanya satu atau langsung tidak ada yang menepati situasi Anda. Jadi saya menggalakkan Gemini untuk menonton zodiak yang terdapat dalam rising sign, moon sign, dan Venus sign Anda. Oh, oke. Saya tidak tahu sama ada karena sekarang ini kita berada dalam shadow retrograde ataupun Gemini, kebanyakan kamu menghadapi situasi ada keraguan-raguan di dalam diri ya. Ini seperti kucar kacir pikiran. Ada yang menjadi tanda tanya, terlalu banyak tanda tanya di dalam diri kamu. Ada sesuatu yang kamu tidak pasti, ingin menyatakan sesuatu tetapi tidak dapat meluahkan. Mungkin ini energi kamu, sama ada ini energi kamu ataupun energi seseorang dalam hidup kamu ya. Gemini, karena saya mengalami kesukaran untuk membacakan energi Anda. Energi kamu sangat kucar kacir ya. Oke, walau apapun ya, kita lihat apakah yang menanti Gemini dalam masa 14 hari ke hadapan. Berikan saya kad yang menjelaskan 3 hajat Gemini yang menjadi kenyataan. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh Gemini. Keinginan mereka yang menjadi kenyataan. Tunjukkan juga hal yang sudah mereka ketahui sebagai penjelasan dan pencerahan. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan, mewakili keinginan Gemini yang dikabulkan. Oke, kebuntuan. Nah, itu menjelaskan kenapa saya sukar untuk membacakan energi kamu ya, Gemini. Karena ini energi kamu. Kamu mau keluar daripada kebuntuan pikiran. Kamu mau keluar daripada, seperti ada seseorang di sini yang kehabisan ide, kehilangan ide kreatif, buntu dengan masalah, tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke. Kamu tidak sabar menanti sesuatu. Hajat ketiga yang menjadi kenyataan. Oke. Kamu ada trickery dan victim. Jadi selama ini kamu rasa seperti kamu ditipu, kamu menjadi mangsa keadaan, menjadi mangsa seseorang, menjadi mangsa penipuan seseorang. Oke, nah saya melihat simbol wang. Jadi ada yang ditipu dalam bentuk keuangan. Ada juga yang merasa ditipu oleh pasangan. Jadi kamu kehilangan sabar, kamu berharap kamu masih boleh bersabar dalam situasi ini. Oke. Dan saya berharap saya diberi kesabaran, ketabahan membaca energi kamu ya, Gemini. Mohon berikan saya penjelasan tentang hajat Gemini yang pertama yang menjadi kenyataan. Apa yang dikabulkan? Hajat pertama yang menjadi kenyataan. Page of Swords in reverse. Oke. Ada gosip tentang kamu. Dan gosip, kata-kata negatif tentang kamu, saya melihat hal itu terhenti. Dalam masa 14 hari ke hadapan, saya tidak tahu kenapa, bagaimana hal itu berhenti, tetapi ianya akan berhenti. Akan terhenti, orang akan mula melupakan hal negatif tentang Gemini. Nah, kamu ada King of Swords di bawah deck.
Berikan saya penjelasan. Page of Swords in reverse. Okay. Pedang sebentar tadi King of Swords, pedang juga. Semuanya berkaitan dengan fikiran. Semuanya hal yang berkaitan dengan idea. Jadi untuk kamu yang mengalami kebuntuan fikiran, kamu tidak dapat menyelesaikan masalah, kamu tidak dapat mencari jalan penyelesaian kepada masalah kamu. Gemini, kamu akan keluar daripada situasi ini. Kamu akan dapat berfikiran dengan waras. Ada seseorang di sini yang tidak dapat fokus mencari jalan penyelesaian, seolah-olah tidak berfikiran waras begitu. Nah, saya melihat bila gabungan kedua-dua kad ini membuatkan saya melihat energi seseorang berada dalam pola fikiran negatif, dan ya, kamu akan keluar daripada situasi ini. Untuk kebanyakan kamu, karena di bawah ini kamu ada Ace of Pentacles, hal yang berkaitan dengan keuangan. Kamu tidak dapat mencari, kamu sedang mencari jalan penyelesaiannya untuk situasi keuangan kamu. Mungkin ada perbelanjaan yang banyak sebelum ini ya. Sebenarnya Gemini, bukan bermakna keadaan keuangan kamu sangat teruk. Bukan karena keadaan keuangan sangat teruk, tetapi bukan tidak ada kemasukan uang ya. Tetapi untuk kebanyakan kamu, saya melihat di sini ada pertambahan perbelanjaan sebelum ini. Terover budget ya sebelum ini. Dan kamu akan dapat cari jalan penyelesaiannya. Berikan saya 2 kad lagi, 2 kad penjelasan lagi tentang hajat yang pertama. Oke, saya minta 2 kad, saya diberi 3 kad. Kamu ada, oke, Three of Pentacles, Page of Wands, dan The World card. Berita baik ada di sini. Saya tidak pasti bagaimana kamu dapat keluar daripada situasi ini, tetapi bila Page of Wands keluar di sini, berita baik menanti Anda. Hal yang baik, berita yang baik. Saya melihat ada kolaborasi dengan energi luar, energi lain, dengan orang lain. Saya mendengar bantuan, kamu mendapat bantuan daripada saya tidak pasti, daripada pihak ketiga begitu. Kamu akan dapat bantuan daripada pihak ketiga. Nah, Gemini, bila saya memegang Page of Wands, saya rasa ada di antara kamu yang berada dalam bidang spiritual dan kamu mengalami kebuntuan pikiran. Nah, saya merasakan ada sesuatu yang berlaku di belakang tabir yang kamu tidak ketahui. Ada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk menutup mata batin begitu. Saya tidak berapa jelas ya. Jadi sama ada orang ketiga yang datang memberi bantuan kepada kamu, ataupun selepas ini kamu sadar kamu harus melakukan sesuatu untuk membuka kembali. Sebenarnya bukan ditutup, hanya terhalang sahaja. Kamu hanya perlu melakukan pembersihan. Jadi ada di antara kamu yang memang sudah melakukan pembersihan, tetapi ini hanyalah sisa-sisa daripada energi negatif yang lepas. Jadi kamu akan keluar dalam masa 14 hari akan datang, kamu akan keluar daripada situasi ini. Sama ada kamu ketandusan ide kreatif, ataupun kamu kehilangan, kamu tidak dapat mencari jalan keluar kepada masalah keuangan kamu sebelum ini, ataupun saat ini, di saat kamu menonton reading ini, kamu akan keluar daripada situasi ini. Terbuka jalan untuk kamu menyelesaikan masalah ini, kamu akan mula mendapat ide baru, walaupun lambat, biar lambat, tetapi kamu dapat mencari jalan penyelesaiannya. Sebagian kamu selepas berehat, selepas bermeditasi, saya melihat ya, seperti itu. Berehat, meditasi,
bersiar-siar begitu, bersiar-siar, berhubung dengan alam sekitar. Okay? Itu membuatkan kamu mendapat ketenangan dan membuatkan kamu, ketenangan yang kamu dapat itu membuka jalan kepada kamu, memberi kamu ide baru. Saya harap kamu bersabar dengan saya ya. Karena bila saya membacakan aura, membacakan emosi manusia, terlalu banyak emosi yang ada di sini. Dan saya coba membuat perlindungan untuk saya agar saya dapat fokus kepada reading. Oke, berikan saya penjelasan pencerahan untuk hajat Gemini yang menjadi kenyataan, hajat kedua. Saya mengesan energi Virgo, Capricorn, dan Aquarius di sini. Saya tidak pasti Virgo, Capricorn, Aquarius itu ada dalam carta astrologi kamu, ataupun kamu punya hubungan dengan energi ini. Libra juga ada di sini, dan Taurus. Berikan saya penjelasan pencerahan untuk hajat kedua. Oke. Oke. Kamu akan keluar daripada energi ini ya. Kamu rasa tidak sabar, kamu sudah tidak boleh bersabar, tidak dapat bertahan dengan situasi kamu. Terlalu banyak halangan dalam keadaan keuangan kamu. Kamu rasa tertutup peluang untuk kamu. Tertutup peluang untuk mendapatkan rezeki begitu. Mohon berikan saya pencerahan apa doa, apa keinginan, apa hajat Gemini yang menjadi kenyataan di sini. Oke. The Star card in reverse. Oke, kamu ada Nine of Pentacles. Mungkin mengambil waktu sedikit ya, tapi halangan ini akan dibukakan. Tapi untuk halangan ini terbuka bagi kamu, yang pertama sekali Gemini, kamu harus keluar daripada kebuntuan pikiran. Meditasi, doa, subliminal. Itu yang saya diberi di sini. Dan minta pertolongan, minta bantuan daripada orang yang tepat. Minta bantuan daripada orang yang boleh memberi bantuan tanpa menyusahkan kamu. Jadi saya tidak tahu maknanya di sini, tetapi itu message yang saya diberi. Minta bantuan kepada orang yang tepat, minta bantuan dengan orang yang boleh membantu tanpa menyusahkan kamu di kemudian hari. Ini contoh ya, sebab saya bukan diberi penglihatan tentang ini, saya tidak diberi informasi tentang ini, tetapi hanya ini contoh yang saya boleh beritahu ya, kaitkan dengan message yang diberi. Mungkin sebagai contoh, kamu punya masalah keuangan. Kalau kamu meminjam daripada along, daripada peminjam keuangan yang tidak berdaftar, saya harap kamu paham ya, karena saya tahu penonton saya bukan dari Malaysia sahaja, tetapi juga di luar Malaysia. Saya harap kita menggunakan istilah yang sama ya. Jika kamu punya masalah keuangan dan meminjam uang daripada lintah darat, daripada along, daripada peminjam uang yang tidak bertauliah, tidak berlesen ya, pada akhirnya ia akan menyusahkan kamu. Jadi usahakan untuk meminjam uang di tempat yang tepat, di tempat yang mungkin usahakan daripada keluarga, daripada saudara, begitu. Daripada bank, bukan daripada lintah darat. Oke. Walau apapun, coba keluar daripada pola pikiran negatif, karena kamu ada Nine of Pentacles di sini. Dalam tempo 14 hari ke hadapan ataupun selepas 14 hari, karena
menurut mereka ia tidak akan berlalu begitu cepat. Hal ini tidak akan dapat terselesaikan dengan cepat, tetapi perlahan-lahan engkau akan melepasi situasi ini. Mungkin, wow, maaf ya, tapi jangka waktunya sangat panjang yang diberi. Dalam tempo 9 minggu sehingga 9 bulan. Tetapi engkau harus bersabar. Engkau harus bersabar tanpa engkau sedari 9 minggu atau 9 bulan itu berlalu. Berikan saya penjelasan tentang penipuan dan menjadi mangsa. Kamu rasa menjadi mangsa penipuan di sini ya. Berikan saya penjelasan. Oke, kamu ada 10 of Swords in reverse. Katanya ini yang terakhir pada tahun ini. Ini yang terakhir. Apapun yang engkau rasa dikhianati, engkau rasa ditikam, ini yang terakhir. Yang seteruk ini kamu rasakan, ini yang terakhir kamu lalui. Kamu ada 8 of Cups in reverse. Dan the Strength card di sini. Ya, kamu akan keluar daripada situasi ini. Kamu akan mendapat kekuatan. Nah, apa yang berlaku di sini ya? Ini adalah pengajaran hidup, pembelajaran hidup. Dan apa yang engkau lalui ini menjadi bekal kepada engkau untuk masa depan, Gemini. Selepas ini, engkau tidak akan melalui situasi teruk yang sama. Lihat, umpamanya seperti kad ini ya. Pedang dalam kad ini sepatutnya dia dalam kedudukan ini. Dan pedang ini menusuk tubuh wanita dalam gambar ini. Tetapi oleh karena dia jatuh, dia terletak seperti ini terbalik. Nampak seolah-olah pedang ini jatuh ke bawah. Jadi begitulah situasi kamu dalam tempo 14 hari ke hadapan. Berikan saya 3 kad lagi. Pencerahan penjelasan untuk hajat Gemini, keinginan Gemini yang menjadi kenyataan. Oke, kamu ada Queen of Pentacles. Bila saya nampak Queen of Pentacles, saya melihat kestabilan keuangan. Saya melihat seseorang, saya merasakan diri seseorang yang boleh menguruskan keuangan. Keadaan keuangan menjadi lebih stabil, menjadi lebih baik. The Hierophant, seorang yang penuh dengan kebijaksanaan. Kamu lebih bijak, kamu belajar daripada sesuatu dari masa lalu. Kamu ada di Death card, mengakhiri situasi lama. Kamu seperti dilahirkan kembali ya. 1 kad lagi. 1 kad lagi. Oke, 1 kad tapi saya diberi 2 kad. Kamu ada The Lovers dan 9 of Cups. Selepas ini apa yang menanti kamu di hadapan Gemini? Pilihan. Nah, saya tidak pasti pilihan yang bagaimana karena saya diberi perkataan itu. Pilihan sama ada pilihan dalam hubungan romantik, kerjasama dalam bisnis, kerja ya begitu. Tapi kamu akan dihidangkan dengan pilihan-pilihan yang membuatkan kamu rasa bahagia, terpenuhi keinginanmu. Kamu ada 9 of Cups di sini. Jadi apapun situasi sulit kamu Gemini, bersabar. Saya tahu mudah untuk berkata-kata tetapi sukar untuk menjalaninya, tetapi ya coba. Di bawah dek kamu ada 6 of Swords dan 5 of Pentacles. Kamu akan meninggalkan situasi rasa tidak berkecukupan, rasa tidak diberi perhatian, karena ada di antara kamu yang tidak mendapat perhatian pasangan. Itu yang saya rasakan di sini juga. Karena dalam energi yang ketiga ini, sebahagian besar kamu, Gemini, kamu merasa tidak dipedulikan oleh pasangan, kamu rasa dikhianati oleh pasangan. Jadi apapun situasi kamu, sama ada dikhianati oleh pasangan, dikhianati oleh orang dalam bentuk keuangan, kamu akan keluar daripada situasi ini. Bukan karena tidak ada lagi yang coba
melakukan penipuan ataupun cuba untuk mengkhianati. Manusia kita akan sentiasa bertemu dengan energi-energi seperti ini. Tetapi selepas ini, engkau menjadi lebih bijak daripada sebelum ini. Engkau tahu bagaimana menghadapi energi-energi seperti ini. Karena sekali lagi saya tegaskan, ini adalah yang terakhir katanya. Situasi yang teruk ini, penipuan, pengkhianatan yang kamu hadapi, ini adalah yang terakhir seteruk ini. Karena kamu menjadi Gemini yang lebih bijak. Emosi yang lebih stabil. Oke. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan perkara baik, hal yang baik. Oke. Berikan saya hal yang baik, perkara yang baik menanti Gemini 14 hari ke depan. Berita baik. Berikan saya hanya hal yang baik, hanya hal-hal yang baik menanti Gemini 14 hari ke hadapan. Terima kasih. Oke. Gemini kamu ada. Oke. Akan ada perubahan besar yang kamu hadapi 14 hari ke hadapan. Kamu ada 5 pedang dan 5 tongkat. 5 of Swords, 5 of Wands. Kamu keluar daripada drama. Kalau ada konflik dengan seseorang, memperbaiki konflik, memperbaiki hubungan dengan seseorang, persaingan sudah tidak ada lagi, ataupun situasi yang sentiasa mahu orang lain sentiasa mahu bersaing dengan kamu, mahu menjadi lebih baik daripada kamu, itu sudah berakhir. Kamu tidak akan berada dalam situasi ini lagi. Drama, konflik, dipersalahkan juga tidak, kamu tidak akan berada di dalam situasi ini lagi. Jadi saya melihat keamanan tuh ya, 14 hari ke depan lebih aman, damai dan tenang. Mungkin dalam masa 14 hari, dalam lingkungan 14 hari, kamu masih berada dalam situasi kucar-kacir, masih berada dalam situasi ada drama, ada pertelingkahan dengan orang lain, ada exchanging words ya. Tapi selepas 14 hari saya melihat ketenangan itu ada buat kamu. Wow, kamu ada Queen of Pentacles dan Ten of Swords. Nah, ini yang saya katakan tadi, kamu akan lahir kembali. Lahir baru, Gemini yang baru. Ini saya melihatnya sebagai bangkit daripada kegagalan. Kamu ada 10 pedang, tetapi 10 pedangnya diwakili oleh gambar Phoenix. Jadi apa yang saya rasakan di sini, kamu akan lahir kembali, kamu menjadi Gemini yang baru. Kamu bangkit daripada kegagalan, dan oleh karena kamu ada Queen of Pentacles di sini, kamu akan membangun semula kestabilan ekonomi kamu. Kamu akan membangun kembali kestabilan keuangan kamu. Malah saya merasakan kamu akan bertemu dengan pasangan yang punya energi yang sama dengan kamu. Kalau kamu sudah ada pasangan kamu akan, energinya akan selaras dengan kamu. Bertahan dan mempertahankan Gemini. Bertahan dan mempertahankan apapun situasi yang dihadapi bersama sebagai pasangan. Okay. Punya angan-angan dan cita-cita yang sama. Itu energi yang saya rasakan. Okay. Jadi sebenarnya dalam masa 14 hari ke hadapan, saat ini kamu rasa kucar-kacir pikiran kamu, kucar-kacir hidup kamu. Tetapi kamu akan menjadi aman, lebih tenang selepas 14 hari. Malah keadaan keuangan itu lebih baik karena kamu ada 2 Queen of Pentacles di sini. 1 dan juga di sini kamu ada Queen of Pentacles di sini. Kamu ada The World card, kamu ada Nine of Cups. Dan untuk kamu yang berada dalam bidang spiritual, halangan yang kamu hadapi
kebuntuan pikiran yang kamu hadapi, apapun halangan yang diletakkan oleh energi lain untuk kamu, untuk menghalang pertumbuhan spiritual kamu, saya melihat hal itu walaupun tidak ada di sini. Tetapi saya melihat dari penglihatan minda saya, energinya berbalik kepada ke asalnya ya, ke tempat asalnya. Energinya berbalik kepada pengirimnya. Jadi bersabar dengan situasimu, bersabar dengan keadaanmu. Oke, Gemini, pikirkan persoalanmu. Saya akan menarik 3 kad untuk menjawab persoalan kamu. Jawaban kepada persoalan Gemini. Jawaban kepada persoalan Gemini. Terima kasih karena saya dapat mengharungi reading Gemini. Energinya sangat berat. Oke. Ini kad yang pertama, kedua, dan ketiga. Pilih kad pertama, kad kedua, dan kad ketiga untuk menjawab persoalan Gemini. Oke, saya diberi penglihatan baru ya. Saya melihat gedung gereja. Jadi bila saya menyebut mereka yang berada dalam dunia spiritual, tidak semestinya kamu spiritualis, tarot reader, bomo, dukun begitu. Apa yang saya perkatakan tadi, halangan dalam hal yang berkaitan dengan spiritual tadi, mungkin juga ada di antara kamu sesuatu yang berkaitan dengan tugasan kamu di gedung gereja ya. Saya tidak tahu message ini untuk siapa. Kalau bukan di gereja, mungkin kamu aktif dalam aktif dalam keagamaan, aktiviti keagamaan. Jadi apapun situasi kamu, kedepannya nanti keadaannya semakin mudah untuk kamu menjalani aktiviti kamu. Keadaannya akan menjadi lebih mudah. Oke. Jadi ambil situasi yang tepat dengan situasi Anda ya. Oke, Gemini, jika kamu memilih kad yang pertama, ini kad pertama, kedua, dan ketiga ya, jawaban kepada persoalanmu. Jika kamu memilih kad pertama, jawaban kepada persoalanmu, iya. Dan sukses. Saya tidak perlu buat penjelasan lagi. Ya, kejayaan ada di sini. Jika kamu memilih kad kedua, jawaban kepada persoalanmu juga iya. Perubahan besar dalam hidup kamu, akan berlaku perubahan besar dalam hidup kamu. Oke, jika kamu memilih kad yang ketiga, jawaban kepada persoalanmu juga iya. Teruskan bersikap positif, pikirkan hal-hal yang positif sahaja, dan berikan perhatian kepada ide. Karena ada di antara kamu ada ide itu, kamu sudah ada buah pikiran, tetapi kamu tidak berani mengambil tindakan. Ini masa yang tepat untuk kamu merealisasikan ide yang kamu ada. Oke, jadi itu message yang saya ada buat kamu, Gemini. Saya harap ini membantu, boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.